Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adri Darmawan dari kelas LK1B. Nah, jadi kali ini saya mau menjelaskan salah satu butir Pancasila. Nah, jadi kan Pancasila itu kan ada 5 nih. Nah, dalam Pancasila itu ternyata ada butir-butirnya. Nah, jadi ada salah satu butir yang menurut saya harus dibahas pada video kali ini, ya kan. Terdapat di sila kedua, yaitu kemanusiaan dan adil beradab. Nah, yaitu terdapat butir di mana berbunyi adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Jadi anggapannya itu kita tuh harus mengakui derajat kita dan anggapannya hak dan kewajiban orang lain gitu. Jadi kayak ini, jangan kadang merasa anggapannya derajat kita di atas, derajat orang di bawah tuh jangan. Anggapannya kita tuh harus adil, derajat kita semua itu sama, nggak ada yang beda-bedakan. Jangan pernah merasa derajat kita lebih tinggi, intinya jangan pernah lah gitu. Kita hidup di Indonesia, anggapannya kita harus mengikuti Pancasila, yaitu sila kedua yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita jangan pernah, please jangan pernah membedakan derajat orang lain. Setelah itu, mengakui persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Jadi setiap manusia itu ada hak dan kewajibannya. Jadi jangan pernah anggapannya nggak ngakui lah. Anggapnya saya punya hak nih. Contoh aja ya, saya punya hak untuk melakukan ini, misalkan misalkan membela orang lain. Salah satu orang lain tuh anggapannya bilang, misalnya tetangga saya nih bilang, kamu jangan bela dia, bla 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 bla. Itu jangan. Tuh sebagai contoh tuh mending nggak usah, jangan, karena itu anggapannya nggak memperbolehkan saya untuk mengakui hak saya dan kewajiban. Dan salah satunya dan juga ada juga kewajiban. Saya punya kewajiban misalkan mau bayar pajak. Nah, salah satu orang tuh ngomong jangan bayar pajak bla 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 nanti untuk ini. Lah saya kan punya kewajiban. Apa anggapannya urusan dia sama saya itu apa itu, ya kan? Mending nggak usah lah. Kita tahu anggapannya harus mengakui anggapannya hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Kita itu semua anggapannya sama, kita akui, ya kan ya. Setelah itu tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Nah, kita manusia itu kan ada suku, ada keturunan, ada agama, warna kulit dan yang lainnya. Itu contohnya suku aja ya. Jadi di Indonesia kan syukur banget kita tuh hidup di beberapa kebudayaan, berbagai macam kebudayaan. Nah, jadi karena kebudayaan itu tuh anggapnya kita jangan merasa dominan deh, kan? Jadi jangan merasa misalkan suku Dayak lebih baik daripada suku Madura atau suku satu dan suku lain, itu jangan. Kita akui, anggapnya semua itu sama. Kita hidup di Indonesia, derajat kita tuh sama, jangan membeda-bedakan suku yang lain, suku yang satu dan suku yang lain itu jangan. Setelah itu jangan membedakan agama. Nah, di Indonesia kan ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Tuh kita harus menghormati kewajibannya. Misalkan kita sebagai umat muslim, kewajiban kita apa? Sholat. Jangan kita tuh melarang anggapannya agama orang lain tuh harus jangan sholat di gereja. Nah, jangan kan. Atau misalkan teman saya mau ke candi kan, kita bilang jangan ke candi, hormati saya. Nah, itu jangan. Anggapnya kita tuh harus menghormati dia, biarkan dia melaksanakan kewajibannya, biarkan dia anggapannya melaksanakan hari besarnya atau ibadahnya. Kita cukup agama Islam, anggapannya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oke, setelah itu kepercayaan. Kita tuh percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Salah satu agama misalkan percaya dengan sebuah patung. Nah, walaupun sebenarnya anggapannya itu menurut agama Islam itu salah sebenarnya menyembah patung kan ya. Anggapnya itu benda mati, tapi kok disembah, ya kan? Kita berpikir gitu. Cuma anggapnya kita ini di Indonesia, anggapnya kita hargai aja deh apa yang dia anut lah, anggapnya
kita anggapannya aku aja lah, itu urusan dia lah, anggapnya urusan dia, urusanku ya kan. Kita sebagai umat muslim hanya fokus ke agama kita. Namun apabila teman kita tuh misalkan yang menyembah patung itu anggapnya melakukan kesalahan, kita bantu dia untuk anggapnya mendakwahi dia. Oke. Setelah itu jenis kelamin. Nah, anggapannya jangan pernah membuli seorang perempuan ya kan, untuk laki-laki kan ya. Karena anggapannya kita ini hidup tanpa perempuan tuh anggapnya hampa ya kan. Nah, jadi intinya kita tuh harus akui derajat kita tuh sama gitu loh kan. Apanya jangan pernah merasa bahwa laki itu lebih dominan daripada perempuan. Jangan pernah ya. Hargai perempuan itu anggapannya ya. Karena kayak ini, kita tuh laki-laki itu pasti akan suatu perlu perempuan gitu kan. Jangan anggapannya merasa karena kita laki-laki itu kayak kita nggak perlu perempuan. Jangan, kita akui bahwa kita tuh perempuan. Makanya derajat kita tuh sama, nggak usah membedakan derajat orang lain gitu kan. Makanya jadi salah satu lelaki yang baik adalah lelaki yang mau menghargai perasaan perempuan. Setelah itu selanjutnya warna kulit dan sebagainya. Nah, jadi warna kulit itu anggapannya kita kan tidak tahu. Misalkan sebelum lahir tuh kita nanti bagaimana visi kita, bagaimana warna kulit kita. Bisakah warna kulit kita request warna kulit pada Tuhan? Oh, tidak. Nah, jadi anggapannya kita harus menghargai lah. Kita kan nggak bisa juga anggapannya request warna kulit kan. Kita akui, kita anggapannya punya kelebihan dan kekurangan. Ada juga orang yang anggapannya membuli orang lain. Anggapannya orang lain tuh membuli orang lain, ya kan? Paham maksud? Jadi anggapannya itu dia itu kulit hitam. Anggapannya dia itu rendah daripada kulit putih, itu jangan. Derajat itu sama, ya kan? Jadi intinya itu jangan mengejek lah. Kita juga tidak tahu bagaimana fisik orang kan, bagaimana dalamnya maksudnya itu kan. Walaupun misalkan kulitnya hitam, bisa aja kayak anggapannya hatinya baik kan, tidak tahu. Nah, oke. Setelah itu kedudukan sosial. Nah, ini terakhir ya. Nah, jadi kedudukan sosial itu anggapannya merasa miskin, anggapannya bis itu kaya. Nah, itu jangan. Ingat, akui derajat ya. Akui derajat bahwa derajat kita itu sama, ya kan. Walaupun ada anggapannya miskin, kaya, kita nih anggapannya misalkan seandainya di atas nih kan, kita tuh harus membantu yang di bawah itu. Jadi apa itu setara. Jadi kita tuh harus sama setara. Jangan pernah merasa kita lebih tinggi, karena yang tinggi itu pasti akan jatuh, ya kan. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk materi kali ini. Maafkan saya misal ada kesalahan, maaf banget ya misal ada salah. Semoga harinya menyenangkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.